Seorang wanita menyewa pengasuh untuk merawat ayahnya yang gila. Tapi tak disangka beberapa bulan kemudian pengasuhnya hamil. Dia curiga itu adalah anak ayahnya, jadi dia mendorongnya ke rumah sakit. Dia segera bertanya kepada dokter apakah ayahnya masih subur. Tapi jawabannya membuatnya sangat terkejut. Secara teori, itu sepenuhnya mungkin. Ayah Konfusius melahirkannya pada usia 70. Nama wanita itu adalah Min Hoa. Karena dia tidak punya anak, suaminya menelantarkannya dan terpaksa mencari nafkah. Dia melamar menjadi pengasuh anak. 24 jam untuk mengurus orang tua gila ini. Pekerjaan ini kelihatannya sederhana, tetapi orang tua itu tidak mudah untuk diurus. Ingatan orang tua itu terkadang baik dan terkadang buruk. Para pengasuh sebelumnya tidak mencuri uang, mereka menganiaya. Bahkan sering tidak memberinya makan. Min Hoa berjanji pada gadis itu bahwa dia pasti akan menjaga lelaki tua itu dengan sekuat tenaga. Tapi dia tidak menyangka di hari pertamanya bekerja, lelaki tua itu akan membuat wajahnya memerah. Dia bersikeras mengosongkan urinnya. Tetapi akhirnya menuangkan urin ke wastafel. Dia bahkan melepas celananya dan buang air kecil tepat di depannya. Dia hanya bisa berpaling. Dini hari berikutnya, dia membawa lelaki tua itu ke pusat pemulihan. Menurut peta yang diberikan anak itu kepadamu, kamu harus belok kanan. Tapi lelaki tua itu menunjuk ke kiri. Kekuatan lengan tidak boleh melampaui kekuatan kaki. Dia harus ke kiri. Memang sudah sampai di pusat pemulihan. Ternyata kamu sudah lama tidak menjalani terapi dengan ayahmu. Pusat awal telah dipindahkan ke lokasi baru. Kami sudah lama pindah. Idiot, lain kali pergilah sendiri. Meskipun lelaki tua itu lupa segalanya, dia tidak melupakan nama mendiang istrinya. Istrinya, Min Hoa adalah istrinya. Istri, benar. Putranya menyuruh Min Hoa untuk tidak membiarkan lelaki tua itu minum alkohol. Tapi lelaki tua itu menolak makan jika dia tidak minum alkohol. Saat minum obat, seperti anak kecil yang menolak meminumnya. Min Hoa hanya bisa menggunakan coklat untuk membujuknya meminum obat. Di bawah asuhan Min Hoa, lelaki tua itu juga mengandalkannya. Dia bahkan menganggapnya istrinya yang sudah meninggal. Di tengah malam dia masuk ke kamar Min Hoa dan naik ke tempat tidurnya. Saat berjalan sambil tidur dia mengatakan hal-hal bodoh. Tetapi setiap kalimat berhubungan dengan istriku. Keesokan harinya Min Hoa mendorongnya berjalan-jalan dan dia memperkenalkan semua orang bahwa dia adalah istrinya. Siapa dia? Istriku. Orang tua busuk ini. Istri? Nama saya Min Hoa. Istri-istri. Sejak saat itu, lelaki tua itu semakin mendapatkan momentumnya. Hari itu Min Hoa sedang memandikan kakeknya ketika kakeknya tiba-tiba memeluknya. Jangan lakukan itu lagi. Jika kamu terus melakukan itu aku akan mengabaikanmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Min Hoa dengan marah mengangkat tangannya untuk memberi pelajaran pada bajingan tua itu. Lalu tiba-tiba dia menangis polos. Apakah kamu masih punya wajah untuk menangis? Jika kamu sudah tua, kamu tidak boleh bersikap kasar, bajingan. Saat ini putriku pulang dan melihat pemandangan ini. Dia melihat ayahnya menangis dan lengannya memerah. Misalkan Min Hoa melecehkannya. Langsung marah, dia menanyai Min Hoa. Apakah kamu memukulnya? Tidak ada. Jadi, ada apa dengan tangannya? Saat aku mandi aku ingin menggosoknya. Dia menolak jadi dia menabrak dirinya sendiri. Jangan biarkan aku menangkapmu secara pribadi. Kamu juga akan menjadi tua suatu hari nanti. Di bawah penindasan perempuan. Min Hoa hanya bisa mengucapkan satu kalimat mengasihani diri sendiri. Cari dia pengasuh laki-laki. Apa maksudmu? Apa maksudmu dia mempermainkanmu? Tanya saja padanya. Tapi kok anaknya masih ogah percaya? Seorang ayah berusia 70 tahun yang kehilangan akal sehatnya dan hampir tidak dapat berdiri melakukan hal itu. Setelah bertanya pada ayah wanita itu, dia menyadari bahwa dia telah salah menuduh Min Hoa. Untuk menebusnya, dia membawa Min Hoa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah menerima hasilnya, Min Hoa segera pergi. Gadis itu mengira dia mengidap penyakit menular dan tidak bisa berkata apa-apa.
Dia berpura-pura menjadi kerabat untuk bertanya kepada dokter tentang penyakit Min Hoa. Tak disangka, Min Hoa sedang hamil. Hamilkah? Min Hoa dan suaminya bercerai karena tidak dapat mempunyai anak. Sekarang Min Hoa menatap ke langit dan tertawa keras. Dia menginginkan 23 tahun. Menunggu 23 tahun untuk akhirnya mempunyai anak sendiri. Dan wanita yang marah itu tiba-tiba pergi ke perusahaan pengasuh. Pertanyaan mengapa mereka menemukan seseorang untuk menipu mereka. Staf segera menjelaskan. Min Hoa berusia 43 tahun dan tidak membutuhkan bayi lagi. Setelah mendengarkan, wanita itu menjadi tenang. Dalam perjalanan pulang, wanita itu berjanji bahwa setelah operasi dia akan merawat Min Hoa. Larut malam dia duduk di halaman dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menjaga anak ini atau tidak. Mengumpulkan seluruh keberanianku untuk menelepon pacarku, tapi dia tidak berkata apa-apa. Ketika dia kembali, dia menemukan lelaki tua itu duduk seperti patung di dapur. Karena dia mengkhawatirkannya, dia tidak tidur sepanjang malam. Keesokan harinya pacar Min Hoa datang ke rumah. Dua orang yang sudah lama tidak bertemu menghidupkan kembali cinta mereka di kamar sebelah. Tapi sebelum aku bisa melakukan apapun, sesuatu telah terjadi. Pengasuh tidak tahan kesepian dan membawa pacarnya ke rumah majikannya. Tak disangka, lelaki tua gila itu mendengar suara di kamar sebelah dan terjatuh ke tempat tidur karena kegirangan. Di rumah sakit, sekeras apapun putrinya berusaha, dia jangan buka mulutmu. Tapi saat diubah menjadi Min Hoa, dia patuh makan. Adegan ini membuat wanita itu iri. Sekelip mata sebulan kemudian lelaki tua itu keluar dari rumah sakit. Tapi Min Hoa tetap menolak menyerahkan anak itu. Wanita berdebat dengan Min Hoa. Min Hoa mengatakan sesuatu yang mengejutkan wanita itu. Saya memutuskan untuk mempertahankan anak ini. Anak ini bukan anak suamiku. Wanita itu langsung berpikir setelah mendengarkan. Dia ragu apakah bayi dalam perutnya itu milik ayahnya atau bukan. Jadi dia pergi ke rumah sakit untuk mencari dokter. Apakah mungkin untuk bereproduksi pada usia ini? Secara teoritis itu mungkin. Jawaban dokter membuat wanita tersebut merasa tidak aman. Saat kembali ke rumah lelaki tua itu membuat keributan dan ingin menikahi Min Hoa. Saya ingin menikah. Menikah dengan siapa? Min Hoa. Setelah mendengarkan, wanita itu tidak tahan lagi dan memarahi Min Hoa. Aku tahu kalau kalian semua pengasuh sama saja. Jangan lihat dirimu sendiri. Apa? Ingin memeluk kaki orang tuaku? Atau kamu menginginkan properti kami? Jangan bilang kamu menginginkan rumah ini. Sudah kubilang tidak ada pintu, jangan bermimpi. Min Hoa melepas celemeknya dan kembali mengemasi barang-barangnya dan bersiap berangkat dari sini. Kamu tidak punya rasa malu. Wanita itu melemparkan uang di depan Min Hoa. Tapi untuk penghinaan itu, dia tidak memegang satu not pun. Kamu juga tidak menjelaskan siapa ayah bayi itu. Setelah Min Hoa pergi, lelaki tua itu sangat marah hingga menangis. Wanita itu tidak memasak malam itu. Orang tua itu sangat lapar sehingga dia harus makan makanan anjing. Kenapa kamu makan makanan anjing? Selama beberapa hari berikutnya lelaki tua itu tidak makan nasi. Di mulutku aku hanya bilang Min Hoa, Min Hoa. Keesokan harinya Min Hoa menelepon pacarnya untuk memberitahukan bahwa dia hamil. Tetapi pria itu menghilang dan tidak terlihat. Min Hoa tidak punya pilihan selain menelepon wanita itu untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Semoga terus menjaga orang tua itu. Dia ingin membesarkan anak itu sendiri. Dia melihat Min Hoa kembali dengan senyuman di wajahnya. 3 hari kemudian pria itu muncul dan menyuruhnya meninggalkan anak itu. Aku harus menjaga bayinya, ini milikku. Saya tidak pergi. Kamu harus pergi jika kamu tidak ingin pergi. Pukulan orang tua itu membuat pria itu menghilang. Larut malam lelaki tua itu naik ke tempat tidur Min Hoa lagi. Sayang, aku sudah memikirkannya baik-baik. Apapun yang terjadi, itu harus dilahirkan. Meskipun dia gila, kata-katanya menyentuh Min Hoa. Pacarku bahkan tidak dekat dengan orang tua gila. Tapi adegan bagus itu tidak bertahan lama. Penyakitnya semakin parah, orang tua itu terbaring di tempat tidur. Dokter juga mengumumkan persiapan bedah mayat.
Orang tua itu terbaring di ranjang rumah sakit, mulutnya terus menangis. Min Hoa. Min Hoa. Wanita itu mengetahui bahwa kakek dan ibunya tidak pernah melangsungkan pernikahan. Setelah dia meninggal, ini menjadi penyesalannya. Untuk membiarkan lelaki tua itu menutup matanya, wanita itu meminta Min Hoa berpura-pura menjadi seorang ibu untuk bertemu lelaki tua itu untuk terakhir kalinya. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu melihat Min Hoa menjadi istrinya. Matanya dengan puas meninggalkan dunia ini. 7 bulan kemudian, Min Hoa melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia membawa bayi itu kembali ke kampung halamannya. Tempatnya dipenuhi kapas. Min Hoa tahu jalan di depannya penuh duri. Tapi sekarang dia punya anak, dia punya lebih banyak harapan. Percaya ibu dan anak akan berjalan di jalan yang penuh bunga menuju tujuan yang bahagia.